Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sebagai hamba yang beriman, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita iman dalam hati kita, sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita mata, kemudian memberikan sifat untuk melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita telinga, kemudian diberikan sifat untuk mendengar. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar seluruh hambanya untuk membayar nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya tidak satu hamba pun yang bisa membayar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Kita diperintahkan Allah untuk menyembah kepadanya. Tujuan untuk kita hidup di muka bumi ini, kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuasaan Allah tidak berkurang, tidak bertambah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa tetap berkuasa di permukaan bumi ini. Kita hidup di dunia ini hanya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala siapa yang paling baik amalnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dan aku ciptakan hidup dan mati kecuali hanya untuk mengujimu siapakah yang paling baik amalnya. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ujian kekayaan. Kita tambah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu yang disebut oleh ulama kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Tetapi sebaliknya, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa harta kekayaan. Kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malah menjauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu yang disebut oleh ulama kita bahagia di dunia tetapi sengsara di akhirat kelak. Kalau kita diuji Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kemiskinan, kekurangan harta benda, kita tambah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu yang disebut oleh ulama kita sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat kelak. Sebaliknya, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kekurangan harta benda, tetapi kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malah ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah yang disebut oleh ulama kita sengsara di dunia tapi sengsara juga di akhirat kelak. Nah, oleh karena itu, kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap saat, karena kita manusia selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan dan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk itu marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.